jauh-jauh ini merantau jualan pentol ya teman, tapi omsetnya lumayan teman. Beli berapa mas? 20. Oh, kira. Di sini tempat ramai ya teman, tempat ramai sekali, padat sekali juga jalanan. Jadi kita sudah, kalau tadi sepanjang jalan kita tidak menemukan, nah ini adalah Jalan Gajah Mada, Barongtong. Jadi dimaklumi ya teman. Depan kita ini ya teman-teman, ada salah satu pedagang pentol yang tadi saya sudah nyamperin, tapi memang beliau kurang apa ya, kalau kita buatkan konten, beliau masih nervous ya, jadi tidak bisa kita expose secara langsung, tapi silahkan untuk mengonten seperti itu. Jadi kita tadi sudah beli ya teman, jadi harga 10.000 itu ya memang ya harga di sini ya namanya teman, jauh dari kota besar. Dan saya tanya omset ya teman, jadi ini adalah salah satu pengalaman, beliau ada di sana sama teman kita ya. Salah satu saya tanya omsetnya tadi itu, dia katanya per hari minimal bisa mendapatkan keuntungan bersih ya, ini bersih sekitar 250.000. Nah jadi kalau kita memang usaha di daerah pedalaman itu sebenarnya teman-teman, itu sangat, karena persaingannya dari segi persaingan itu memang masih sangat ringan sekali ya seperti itu. Jadi ini bisa kita lihat di sini ada pembeli ya, jadi yang jualan banknya itu beliau juga sebenarnya asli Jawa, tapi Jawa Kalimantan ya, artinya dia adalah orang Tenggarong yang sebelumnya dia juga usaha di Mahulu ya, karena mengalami penurunan sehingga usaha di sini seperti itu. Nah, jadi saya tanya kalau kotornya berapa, bisa sampai 750.000 seperti itu, minimal 500, makanya untung bersih minimal itu mencapai 250.000 seperti itu. Dan saya tadi sudah mencoba untuk membeli seperti itu, membeli pentol ini sendiri, dan ya lumayan situ kan, tapi memang artinya seperti ini ya teman, kalau berani merantau, spekulasi untuk berani merantau itu kan sangat mumpuni sekali ya. Kita tadi sudah membeli ini, mencoba ya teman, jadi memang hal yang memang harus berani dilakukan ketika memang kita sudah mencari hal baru atau rezeki baru, karena rezeki itu kalau kita jemput dimanapun tempat itu pastinya akan ada ya teman, kan jatah rezeki setiap manusia itu pasti, kalau kita mau berusaha itu sebenarnya ada saja ya teman. Nah jadi seperti ini, jadi ini lokasi ketika kita tadi membeli pentol ya. Jadi saya tanya di sini tuh sama abangnya tadi, penjual pentol ini, ramenya sampai jam berapa. Dia bilang kalau di sini ramenya itu hanya sekitaran jam sibuk, artinya di antara jam-jam segini, jam 2 siang sampai jam 5 itu masih banyak orang lalu lalang. Tapi kalau sudah lewat malam itu memang masih jarang ya teman-teman seperti itu. Jadi nah itulah kalau jualan di sini pun di sebelah situ ada juga. Saya tanya jualan nasi goreng, tapi belum sampai saya ngobrol di situ, dia pendatang juga, dan harga nasi goreng di sini memang relatif masih agak murah ya teman, karena dengan harga 15.000 sekelas di Kalimantan. Sedangkan kalau kita makan di luar itu kan, di sini kan harga makanan berat itu rata-rata masih harga di 25, 30 kan seperti itu. Jadi nah beginilah di dalam ya teman-teman, untuk usaha kuliner sendiri, dan kita mau usaha di daerah-daerah seperti ini. Jadi saya hanya membacakan suatu prospek ya teman-teman, prospek usaha. Di sini juga banyak ya tempat-tempat usaha. Orang-orang yang usaha ini kebanyakan perantau-perantau juga. Salah satunya ya ini abang jualan pentol ini. Jadi inilah satu gambaran yang ada di daerah pedalaman di daerah Kalimantan ya. Hitungannya walaupun jauh dari kota ya teman, tapi memang masih sangat potensial sekali ya. Jadi kita di sini jalan-jalan sambil melihat peluang usaha, dan tadi sudah kita lewati ada beberapa tempat yang sebenarnya prospektif juga. Nanti kita review kembali, mungkin kita campurkan dengan artinya dengan konten yang di sini nanti, karena durasinya ini saya juga karena tidak bisa ngobrol secara langsung, hanya ngobrol secara langsung tapi tidak bisa direkam ya teman-teman seperti itu. Jadi saya tidak bisa menampilkan slide videonya kan seperti itu. Jadi nanti kita lanjut dengan membaca potensi yang lain, termasuk untuk Odading dan Cakwe sendiri bagaimana nantinya seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut.
Ini tempat ramai ya teman-teman, tempat ramai sekali, padat sekali juga jalanan. Jadi kita sudah, kalau tadi sepanjang jalan kita tidak menemukan, nah ini adalah Jalan Gajah Mada Barong Tongkok. Jadi dimaklumi ya teman, saya menjelaskan fasih karena di sini baru pertama kali masuk di jalan, ternyata di sini sudah Barong. Kita lihat di sini, kita berhenti di sini dulu. Dan ya, daerah mana ini? Sudah terlihat ya, pedagang-pedagang di depan jalan ramai dan padat di sini. Jadi mungkin banyak lagi ini salah satunya keramaiannya ya, dibanding dengan jalan Jawa Raya di Mariaken. Di sini ramai ya. Ini oleh kota-kota di kabupaten, jadi benar-benar nanti padat sekali di depan kita. Mungkin ini salah satu tempat perbelanjaan, dan di depan kita ini ada Bank Mandiri ya teman. Jadi di depan ini ada Bank Mandiri yang begitu besar. Jadi mungkin memang di sini transaksi keuangan, karena di sini ada tambang-tambang dan perusahaan kelapa sawit. Jadi mungkin transaksi keuangan keluar masuk di Kabupaten Kutai Barat sangat ramai sendiri. KPC Sendawar. Sendawar adalah ibu kota dari Kutai Barat sendiri. Di sini ya teman-teman, salah satu sentra ataupun pusat ramainya di Kabupaten Kutai Barat ini ya teman, di Barong Tongkok ini, karena tidak jauh dari kantor Pemkab atau pemerintah kabupaten ya di Kutai Barat ini. Jadi secara jumlah penduduk memang ini belum terlalu padat, tapi kalau untuk persaingan usaha seperti kuliner, saya yakin ini masih sangat mumpuni dan kita masih bisa bersaing, karena secara prospeknya di sini seperti tambang batu bara masih sangat panjang ya, eksploitasinya masih sangat bagus, sehingga jangka panjangnya usaha kecil seperti kita itu, kalau kita berani merantau, itu masih sangat bagus. Cuplikan sedikit ya teman-teman gambaran yang ada di daerah Kutai Barat ketika kita menyurvei untuk tempat usaha.